Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang materi LKMM aku yang sudah aku buat yang telah disampaikan oleh dosen-dosen aku. Enjoy the video. Oke, jadi langsung aja. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih. Jadi di tanggal 5-8 September kemarin, aku tuh ikut acara LKMM dan aku dapat tugas dari dosen aku untuk membuat rangkuman dan diupload ke YouTube. Dan aku dapat 5 materi. Untuk materi pertama disampaikan oleh Ibu Hikmatun Sa'diyah AMDTW MPD yang berjudul Perumusan Gagasan Awal. Jadi gagasan merupakan suatu pemikiran yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan dari pembuatan perumusan gagasan awal adalah untuk menyusun program kerja yang tepat sasaran, efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di dalam gagasan itu ada ide kan, ide yang ingin disampaikan. Jadi dalam membuat ide juga harus jelas. Nah, jelas dalam artian tuh idenya mau apa, dan yang terpenting harus bisa dimengerti sama semua orang. Yang kedua, ambisius. Jadi di dalam ide itu harus punya positif impact bagi sebuah organisasi. Artinya idenya itu bisa membawa perubahan yang positif. Terus yang ketiga, bertahap. Jadi dilakukan secara step by step. Dan yang keempat, berskala. Dilakukannya secara berurutan. Dan yang kelima, prioritas. Nah, ternyata banyak banget keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat perumusan gagasan awal. Yang pertama, menyediakan visi dan tujuan. Yang kedua, menghindari sebuah kesalahan. Yang ketiga, memudahkan pengukuran keberhasilan. Yang keempat, kolaborasi yang baik. Yang kelima, memotivasi dan mendorong kerjasama. Yang keenam, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketujuh, kerja menjadi lebih produktif. Untuk materi yang kedua, disampaikan oleh Ibu Puji Astuti AMDTW SPD yang berjudul Penjabaran Rencana Kerja dan Kepanitiaan. Jadi di dalam kepanitiaan ini pasti dong ada organisasi. Nah, organisasi itu apa sih? Jadi, organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, di dalam organisasi pasti dong ada proses-prosesnya. Nah, proses organisasi itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada pembentukan tim. Nah, yang dimaksud tim di dalam organisasi itu apa? Contohnya, aku ambil dari BEM. Yang pastinya di BEM itu ada ketua BEM, wakil ketua BEM, sekretaris, bendahara, terus ada divisi-divisi yang terkait yang gak bisa aku sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Aku ambil contoh seperti divisi kerohanian, terus divisi humas, dan banyak deh yang lainnya. Terus yang kedua, adanya konflik di dalam tim. Udah pasti dan udah wajar lah ya denger di organisasi itu ada konflik, ada masalah gitu. Jadi karena disebut organisasi, masalahnya itu diselesaikan secara bersama-sama.
dicari tuh jalan keluarnya dengan cara musyawarah gitu. Terus yang ketiga, penetapan norma, nilai dan ketentuan bersama. Terus yang keempat, tim melakukan aktivitas sesuai dengan nilai yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, tim melakukan proses regenerasi. Jadi regenerasi ini sebuah perubahan gitu untuk menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Contohnya kayak aku kan kemarin ikut acara LKMM nih. Nah, pasti setelah acara itu selesai, udah pasti tuh ada evaluasi acara LKMM-nya. Nah, kayak bentuk evaluasinya tuh dilihat gitu. Apa yang kurang dari acara tersebut tuh apa gitu. Nah, jadinya untuk acara LKMM berikutnya bisa menjadi yang lebih baik, lebih bagus lagi gitu. Nah, jadi di dalam organisasi juga ada unsur dan struktur. Nah, untuk unsur organisasi itu ada visi, misi, struktur organisasi, proses organisasi, dan program kerja. Untuk visi adalah impian atau tujuan organisasi di masa yang akan datang. Nah, untuk misi itu adalah arahan yang ingin dicapai suatu organisasi. Nah, lanjut ke struktur organisasi. Jadi, rencana kerja apa sih yang akan dibuat oleh organisasi tersebut? Terus siapa yang membuat program kerja atau rencana kerja tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara pembuatan rencana kerja tersebut? Lanjut kepada materi ketiga tentang administrasi kesekretariatan dan keuangan yang disampaikan oleh Pak Denny Alamsyah, SE MPD. Jadi yang pertama dibahas tentang definisi administrasi. Apa sih administrasi itu? Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penempatan tujuan serta penempatan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Di dalam organisasi pasti ada sumber daya. Nggak mungkin kalau nggak ada sumber daya, nggak mungkin organisasi itu bisa berjalan. Nah, apa aja sih sumber daya yang ada di organisasi? Yang pertama, atau manusia. Yang kedua, material. Yang ketiga, money atau dana. Karena tidak mungkin kalau tidak ada dana, program kerja itu bisa dilakukan gitu. Terus metode. Nah, jadi metode-metode apa nih yang ingin dilakukan di dalam organisasi tersebut? Dan yang terakhir itu komputer. Nah, komputer ini masuknya sepertinya ke dalam material ya. Selanjutnya ada standar manajemen. Di dalam standar manajemen itu ada planning, organizing, actuating, and controlling. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan. Yang pertama ada visi dan misi, yang kedua kondisi lingkungan organisasi, kepekaan diri, wawasan diri, motivasi diri, analisis SWOT. Bagi yang bertanya-tanya tentang analisis SWOT, aku akan membahasnya di materi keempat. Terus berikutnya ada kepentingan diri dan organisasi, dan yang terakhir ketersediaan sumber daya. Selanjutnya untuk materi keempat yang disampaikan oleh Ibu Nining Lestari AMDTW SPD MKM tentang pengembangan program kerja. Nah, di dalam pengembangan program kerja ini ada namanya teknik penyusunan usulan kegiatan. Apa aja sih teknik-tekniknya? Yang pertama,
pertimbangan dalam penyusunan usulan kegiatan menginduk kepada kepentingan lembaga yang menaungi atau profesi. Terus yang kedua, memperhatikan visi misi organisasi. Yang ketiga, melihat tren dan tantangan ke depan. Yang keempat, memperlihatkan kebutuhan bukan keinginan. Yang kelima, mencerminkan keunggulan. Yang keenam, terukur. Dan yang terakhir, adanya daya dukung terutama SDM. Nah, jadi kan tadi di materi Pak Denny itu ada namanya analisis SWOT ya. Dan di materi Bu Nining juga ada nih lebih dalamnya tentang analisis SWOT. Jadi SWOT itu adalah kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi strength adalah kekuatan di dalam organisasi. Jadi ibaratnya kelebihannya gitu yang organisasi punya gitu. Terus yang kedua adalah weakness. Weakness itu ada kekurangan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada opportunity. Opportunity itu ada keuntungan yang mereka miliki gitu, yang organisasi itu miliki. Dan yang terakhir itu ada threats, ya. Threats itu adalah ancaman. Contoh ancaman di dalam organisasi itu biasanya kekurangan SDM. Mau dari segi manusianya, mau dari materialnya, mau dari money-nya atau dananya. Nah, untuk materi yang terakhir itu dari Ibu Susan Rahmayani, SPSI, MPSI, PSI. Temanya tentang pemahaman diri, memotivasi, dan keterampilan komunikasi dalam perspektif psikologis. Jadi ada beberapa alat dan teknik untuk meningkatkan pemahaman diri kita nih. Yang pertama ada jurnalisasi. Jadi kita itu bisa nulis tentang pengalaman kita, emosi kita, pemikiran kita sehari-hari. Terus yang kedua ada refleksi. Nah, istilahnya tuh listen to the silent ya. Jadi kita mencari waktu untuk merenungkan diri. Dan yang terakhir kita bisa melakukannya dengan mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah kita lakukan. Oke, itu aja rangkuman materi LKMM yang aku dapatkan selama 4 hari. Alhamdulillah akhirnya selesai.